Tanggal 7 Juli 2025. Sebuah tanggal yang terukir dalam sejarah Indonesia, hari yang dilingkari di kalender dengan antisipasi dan harapan. Ini lebih dari sekadar tanggal. Ini menandakan momen penting, titik balik, awal yang baru bagi bangsa. Menjadi titik balik di Nusantara. Momen di mana visi ibu kota baru, mercusuar kemajuan dan inovasi, mulai terwujud dari cetak biru dan impian menjadi beton dan baja. Ini adalah bukti ambisi bangsa, langkah berani menuju masa depan yang penuh kemungkinan. 574 pegawai negeri sipil baru tiba, gelombang talenta baru, suntikan energi segar ke jantung Nusantara. Ini bukan hanya angka, mereka adalah individu, masing-masing dengan keterampilan, pengalaman, dan aspirasi unik mereka sendiri. Semuanya berkumpul pada satu titik waktu dan ruang ini, bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk merintis ibu kota masa depan Indonesia. Mereka bukan sekadar mengisi posisi, mereka adalah pionir, membuka jalan menuju yang tidak diketahui, meletakkan fondasi bagi sebuah kota yang akan menjadi simbol aspirasi Indonesia untuk generasi yang akan datang. Tugas mereka monumental, tanggung jawab mereka sangat besar, tetapi semangat mereka tak tergoyahkan. Orientasi mereka bukan tentang urusan administrasi. Ini bukan hanya tentang mempelajari seluk-beluk birokrasi atau menavigasi kompleksitas prosedur pemerintah. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih mendalam, sesuatu yang melampaui hal-hal biasa dan menyentuh inti pembangunan bangsa. Ini tentang merangkul sebuah visi keberlanjutan, inklusivitas, dan teknologi pintar. Ini tentang merangkul visi holistik yang mencakup keberlanjutan, memastikan kota ini berkembang selaras dengan lingkungan. Inklusivitas, menciptakan ruang di mana semua warga merasa dihargai dan diberdayakan. Dan teknologi pintar, memanfaatkan inovasi untuk meningkatkan kualitas hidup bagi semua orang. Para profesional muda ini, dari seluruh Nusantara, mewakili kekayaan budaya, latar belakang, dan perspektif yang membentuk bangsa Indonesia. Mereka membawa serta kekayaan pengetahuan, keragaman pemikiran, dan komitmen bersama untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi negara mereka. Disatukan oleh tujuan dan ambisi, disatukan oleh tujuan bersama, didorong oleh ambisi bersama untuk menciptakan ibu kota yang mencerminkan yang terbaik dari Indonesia. Mereka adalah sebuah tim, bekerja sama, berkolaborasi, dan saling mendukung saat mereka menavigasi tantangan dan peluang yang ada di depan. Mereka tidak hanya belajar aturan, mereka tidak hanya menghafal peraturan atau mematuhi protokol. Pembelajaran mereka melampaui batasan buku teks dan ruang kelas. Mereka membentuk budaya baru pelayanan publik. Mereka secara aktif membentuk budaya baru pelayanan publik yang dicirikan oleh inovasi, efisiensi, dan komitmen mendalam untuk melayani kebutuhan masyarakat. Ikatan yang mereka bentuk sekarang, ikatan yang mereka tempa di awal-awal ini, hubungan yang mereka bangun, jaringan yang mereka ciptakan, akan membentuk semangat kota ini untuk generasi mendatang, akan membentuk semangat kota ini untuk generasi yang akan datang, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada identitas dan masa depannya. Saat mereka memulai peran mereka, saat mereka memulai peran masing-masing, melangkah ke dalam tanggung jawab mereka dengan antusiasme dan tekad, mereka menjadi arsitek masa depan administrasi Nusantara. Mereka menjadi arsitek administrasi masa depan Nusantara, dalang di balik tata kelolanya, para pemimpin yang akan membimbingnya menuju kemakmuran dan kemajuan. Langkah pertama mereka di sini, langkah pertama mereka di tanah baru ini, langkah awal mereka ke wilayah yang belum dipetakan ini, adalah langkah pertama masa depan kota ini. Adalah langkah pertama menuju masa depan kota yang menjanjikan ini, masa depan yang penuh dengan inovasi, keberlanjutan, dan inklusivitas. Perjalanan dimulai, dan bersamanya janji Indonesia yang baru. Perjalanan dimulai dan bersamanya, janji Indonesia yang baru. Sebuah bangsa yang terlahir kembali, siap untuk merangkul tantangan dan peluang abad ke-21. Upacara penyambutan di Kemenko 3 bukan hanya protokol, itu adalah sebuah ritual. Para pejabat senior menyerahkan obor kepada generasi baru ini, menekankan pentingnya dan kehormatan peran mereka. Pesannya jelas, keberhasilan Nusantara bergantung pada inovasi dan dedikasi mereka. Upacara ini bukan untuk pamer, itu adalah panggilan untuk melayani, memimpin, dan membentuk sejarah. Saat lagu kebangsaan berkumandang, rasa tanggung jawab muncul. Para CPNS ini bukan lagi hanya individu, mereka sekarang adalah pelayan publik, terikat oleh sumpah kepada negara. Perjalanan mereka sebagai mesin masa depan Indonesia telah resmi dimulai. Basuki Hadimuljono, Kepala Otorita IKN,
menyampaikan pidato utama yang menyentuh hati. Ia mendesak para pegawai negeri sipil baru untuk melihat peran mereka sebagai panggilan, bukan hanya pekerjaan. Kalian adalah perintis, katanya. Ditugaskan membangun bukan hanya infrastruktur, tapi budaya kerja dan pola pikir baru. Keberhasilan tegasnya berarti pemerintahan yang bersih, efisien, dan berorientasi pelayanan. Ia menantang mereka untuk berinovasi, memimpin, dan berani membuat kesalahan serta belajar. Bangsa dan dunia sedang mengawasi. Komitmen mereka akan menentukan warisan Nusantara. Filosofi kepemimpinan yang diusung Basuki sangat sederhana, namun sangat berdampak. Ini adalah filosofi yang berakar pada pelayanan, sebuah keberangkatan dari struktur hierarkis tradisional. Ini menekankan perubahan pola pikir, beralih dari gagasan otoritas dan merangkul peran sebagai fasilitator dan pemberdaya. Intinya, prinsipnya sederhana. Melayani, jangan memerintah. Etos ini meresapi setiap aspek pelayanan publik, harus membimbing tindakan dan membentuk interaksi dengan masyarakat. Ini tentang mengutamakan kebutuhan masyarakat, memprioritaskan kesejahteraan mereka, dan berusaha untuk meningkatkan kehidupan mereka. Untuk menggambarkan dinamika tim berkinerja tinggi, ia sering menggunakan analogi yang menarik. Ia membandingkan timnya dengan sebuah band rock. Dalam analogi ini, setiap anggota bukan hanya pemain, tetapi bintang dengan haknya sendiri. Setiap anggota adalah bintang, memiliki bakat dan keterampilan unik yang berkontribusi pada kinerja keseluruhan. Namun, kecemerlangan individu saja tidak cukup. Kekuatan sejati terletak pada persatuan, tapi hanya kuat jika bersama. Keunggulan individu itu penting, memang penting. Ini adalah fondasi di mana kesuksesan kolektif dibangun. Tapi harmoni dan kolaborasi bahkan lebih penting. Ini tentang menemukan keseimbangan yang tepat, di mana kekuatan individu saling melengkapi, menciptakan efek sinergis yang memperkuat kemampuan tim. Semangat sangat penting. Ini memicu dorongan untuk unggul dan mengatasi tantangan. Pelayanan publik harus didorong oleh antusiasme yang tulus. Ini tentang mendekati setiap tugas dengan tujuan dan keinginan tulus untuk membuat dampak positif. Kemampuan beradaptasi adalah kunci. Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan dan merangkul pendekatan baru sangat penting. Seperti band yang berimprovisasi, terus-menerus menyesuaikan penampilan mereka untuk menciptakan sesuatu yang baru dan menarik. Mereka harus menghadapi tantangan dengan kreativitas dan ketahanan. Ini tentang berpikir di luar kotak, menemukan solusi inovatif, dan gigih dalam menghadapi kesulitan. Kesalahan adalah bagian dari pertumbuhan. Ini adalah kesempatan untuk belajar, meningkatkan diri, dan menjadi versi diri kita yang lebih baik. Saling mendukung dan tetap fokus pada misi. Ini tentang menciptakan budaya kolaborasi, di mana anggota tim merasa diberdayakan untuk mengambil risiko, mengetahui bahwa mereka memiliki dukungan dari rekan-rekan mereka. Ini lebih dari sekadar birokrasi. Ini melampaui tugas dan prosedur biasa. Ini adalah pembangunan bangsa bersama-sama. Ini tentang berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, bekerja menuju visi bersama untuk masa depan yang lebih baik bagi semua. Para CPNS diberdayakan untuk menjadi kreatif, tangguh, dan bersatu. Ini adalah kualitas yang akan menentukan keberhasilan mereka dan membentuk masa depan pelayanan publik. Kerjasama mereka akan menentukan irama masa depan Nusantara. Membuka jalan bagi Indonesia yang lebih cerah dan sejahtera. Integritas tidak bisa ditawar. Basuki menjelaskan, Nusantara harus dibangun di atas kejujuran dan transparansi, bebas dari korupsi. Para CPNS adalah penjaga janji ini, dipegang pada standar etika tertinggi. Kode etik yang ketat dan sistem pengawasan ada untuk mendukung mereka. Integritas bukan hanya nilai, itu adalah fondasi kepercayaan publik. Kewaspadaan dan karakter mereka akan menetapkan standar bagi semua yang mengikuti. Mereka adalah tulang punggung moral administrasi Nusantara.
Kolaborasi dan inovasi adalah inti birokrasi baru Nusantara. Mentalitas silo tidak berlaku, kerja tim lintas fungsi adalah kuncinya. Otorita IKN dirancang untuk menjadi gesit, kreatif, dan terbuka terhadap ide-ide baru. Para CPNS didorong untuk bertanya, bereksperimen, dan belajar dari kegagalan. Tim berbasis proyek dan forum terbuka mendorong penyelesaian masalah yang cepat. Setiap suara penting, tanpa memandang pangkat. Ini adalah kesempatan untuk membentuk bukan hanya sebuah kota, tapi budaya tata kelola modern. Tujuannya, pemerintahan yang dinamis seperti kota yang dilayaninya. Pindah ke Menara ASN. Sebuah langkah besar bagi para calon pegawai negeri sipil. Ini adalah awal dari sebuah perjalanan baru, sebuah fase kehidupan yang menjanjikan tantangan dan kesempatan. Menandai babak baru bagi para CPNS. Bukan sekadar tempat tinggal. Ini adalah fondasi untuk membangun karir dan kehidupan sosial yang solid. Mereka memulai dari sini, dengan semangat dan harapan yang membara. Ini bukan hanya apartemen, tempat berlindung sementara. Lebih dari sekadar hunian fisik, tempat mereka beristirahat setelah seharian bekerja keras. Ini adalah komunitas yang berkelanjutan dan terintegrasi. Dirancang untuk mendukung gaya hidup modern yang ramah lingkungan, dengan fasilitas yang memadai dan ruang terbuka hijau yang menyegarkan. Ruang bersama mendorong kolaborasi, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk bertukar ide dan mengembangkan potensi diri. Dan persahabatan di luar dinding kantor. Hubungan yang terjalin di sini tidak hanya sebatas rekan kerja, tetapi juga teman seperjuangan yang saling mendukung. Hidup bersama, mereka menjadi bagian dari sebuah keluarga besar, di mana setiap individu memiliki peran penting dalam menciptakan harmoni. Tetangga, teman, saling membantu dan berbagi pengalaman, menciptakan ikatan yang kuat dan tak terlupakan, dan rekan pencipta tatanan sosial Nusantara. Bersama-sama, mereka berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik, lebih adil, dan lebih sejahtera. Menara-menara ini adalah inkubator, tempat ide-ide brilian lahir dan berkembang, didukung oleh lingkungan yang inspiratif dan kolaboratif. Semangat komunitas dan inovasi. Mereka tidak hanya tinggal, tetapi juga berkreasi dan berinovasi, menciptakan solusi untuk berbagai permasalahan yang dihadapi. Di sini, pekerjaan dan kehidupan menyatu, menciptakan keseimbangan yang harmonis antara karir dan keluarga, antara tanggung jawab dan kesenangan. Mendasari misi mereka dalam kenyataan sehari-hari. Setiap tindakan dan keputusan yang mereka ambil didasarkan pada nilai-nilai luhur dan komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Mereka tidak hanya membangun kota untuk orang lain, mereka adalah bagian integral dari proses pembangunan itu sendiri, berkontribusi secara aktif dalam mewujudkan visi masa depan yang lebih baik. Mereka membangunnya untuk diri mereka sendiri, untuk keluarga mereka, dan untuk generasi mendatang. Sebuah warisan yang akan terus dikenang dan dihargai. Kehadiran mereka mengubah bangunan, dari sekadar struktur fisik menjadi ruang hidup yang penuh dengan energi positif dan semangat kebersamaan. Menjadi komunitas yang hidup di jantung Nusantara, berdenyut dengan kehidupan dan harapan, siap untuk menghadapi tantangan dan meraih kesuksesan. Kedatangan para CPNS ini adalah titik balik bagi Nusantara. Mereka membawa energi baru, keterampilan, dan perspektif, mempercepat transformasi kota. Sebagai perintis, mereka meletakkan dasar bagi gelombang pegawai negeri sipil di masa depan. Pekerjaan mereka akan membentuk sistem, layanan, dan jaringan komunitas kota. Ini adalah pernyataan, Nusantara itu nyata, dan masa depannya ada di tangan yang cakap. Idealisme dan inovasi mereka akan menjaga semangat reformasi tetap hidup. Mereka adalah mesin manusia yang mendorong ibu kota baru Indonesia maju. Para perintis ini berdiri di ambang sejarah. Pekerjaan mereka akan bergema selama beberapa generasi, membentuk masa depan Indonesia. Ini lebih dari sekadar pekerjaan, ini adalah warisan. Dipandu oleh pelayanan publik, mereka membawa harapan jutaan orang. Setiap keputusan adalah sapuan kuas di kanvas bangsa. Mereka adalah siswa di sekolah pembangunan bangsa, tumbuh menjadi pemimpin masa depan. Saat mereka memandang Nusantara, mereka tidak hanya melihat sebuah kota, tapi masa depan mereka sendiri, dan masa depan Indonesia. Perjalanan mereka baru saja dimulai, membawa janji bangsa yang lebih cerah.